warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Oktavia dari kelas BKM 1 dengan NIM 14245562. Di sini saya akan menjelaskan spermatogenesis dan oogenesis dan juga fertilisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tahap oogenesis. Oogenium diploid prosesnya dimulai dengan oogenium sel diploid yang mengalami mitosis untuk menghasilkan oosit primer. Oosit primer diploid, sel ini kemudian memasuki meiosis 1 dan membelah untuk membentuk oosit sekunder dan bahasa kutub primer. Badan pola primer mengalami meiosis 2, membelah lagi untuk menghasilkan ootit dan badan sekunder. Oodit diploid, oodit tumbuh menjadi ovum. Oke, selanjutnya ada tahap spermatogenesis. Spermatogonium diploid, induk dari sperma akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosis primer diploid. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 akan menjadi spermatosis sekunder haploid. Kemudian mengalami meiosis 2 akan menghasilkan spermatid haploid. Akan mendewasakan di bagian epididymis yang menghasilkan spermatozoa haploid. Struktur sperma. Struktur sperma dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Bagian kepala itu ada akrosom, organel yang terdapat pada sperma yang berfungsi untuk membantu sperma menembus sel telur dan mencapai pembuahan. Selanjutnya ada nukleus, organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat komando untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Dan ada bagian tengah, yaitu ada proximal centriole, menghubungkan ekor dan kepala sperma, mengendalikan detak sperma, membantu sticoleon zibloid setelah fertilisasi. Dan ada mitokondria, organ sel yang menghasilkan energi kimia untuk sel dan sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Dan yang terakhir, bagian ekor, yaitu ada plasma membran, selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan sel. Oke, selanjutnya ada struktur ovum. Yang pertama ada nukleus. Anak inti merupakan bagian dari nukleus dan terletak di sebelah dalam nukleus. Dan di sini ada plasma membran, selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Dan di sini ada perivitalisma, ruang yang berada di antara zona pelusida dan membran sel telur yang telah dibuahi. Di sini ada sitoplasma, cairan yang berada di dalam sel dan mengelilingi inti sel. Di sini ada zona pelusida, lapisan ekstraselular tebal yang mengelilingi sel telur, mamalia, dan embrio praimplantasi. Di sini ada nukleus, bagian sel terpenting yang berfungsi mengendalikan semua kegiatan sel. Dan selanjutnya ada korona radita, berkas material putih besar yang terdiri di serat ascenda dan descendens. Dan yang terakhir ada follicles, memakai peran penting dalam proses velucogenesis yang mengarah pada pematangan dan pelepasan sel telur yang mampu dibuahi. Selanjutnya ada fertilisasi, merupakan proses peleburan fusi antara sel telur ovum dan sel sperma. Proses ini terjadi di dalam saluran telur atau tuba falop. Yang pertama ada indung telur, menghasilkan sel telur dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Sel telur reproduksi wanita yang dihasilkan oleh indung telur. Sel telur mengalami pembuahan. Hari ke-1 menjadi sel tunggal. Hari kedua 2 sel. Hari ketiga 4 sel. Hari keempat 16 sel, atau yang disebut dengan morula, tahap awal perkembangan embrio. Di hari ke-5 menghasilkan blastokista tahap awal. Di hari ke-6 sampai 7 blastokista tahap akhir. Ada blastosis, tahap akhir perkembangan embrio.
Hari ke-8-9 embrio memulai implantasi. Embrio adalah tahap awal perkembangan sel telur oleh sperma. Yaitu di sini ada lapisan dalam rahim. Lapisan yang melapisi dinding rahim menjadi tempat implantasi embrio setelah pembuahan. Dan yang terakhir ada rahim, tempat perkembangannya janin setelah fertilisasi. Baik, selanjutnya ada sitoplasma ovum. Proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Yang pertama di sini ada sel folikel, sel yang membentuk lapisan di sekitar sel telur dalam ovarium. Di sini ada enzim dalam akrosom, sel yang terbentuk ketika sel dihancurkan dan organ tertentu dipisahkan. Di sini ada membran plasma ovum, lapisan tipis yang mengelilingi ovum setelah zona pelusida. Di sini ada zona pelusida, lapisan glikoprotein yang mengelilingi pada mamalia. Di bagian sini ada badan basal sperma, struktur yang berada pada bagian awal ekor sperma. Di sini ada nukleus sperma, inti sel sperma yang berada di dalam sel telur setelah proses fertilisasi. Dan yang terakhir ada granula kortikal. Struktur kecil di dalam sitoplasma ovum berperan penting dalam proses pembuahan.